Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abu Darda. Saya dari mahasiswa PPG PAI tahap 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212052. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Cindramata kelas 5 SD dengan materi hidup lapang dengan berbagi, submateri zakat fitrah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang belum masuk ya? Teo, nama Teo. Winci. Oh, berarti Teo sakit, Winci ada acara keluarga ya? Nah ini anak-anak, coba ini saya sayang, ini ditutup dulu sampahnya. Kalau udah nyaman, udah bersih, baru kita mulai. Oke, bagus, rapi. Oke anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, ya kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, oke. Ingat, masih ingat kan jam waktu tepuk 1? Ayo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Apa yang kamu ketahui tentang zakat fitrah? Pernah nggak kamu melihat atau mengantar kedua orang tua kamu memberikan zakat? Pernah nggak? Terus kira-kira di situ yang kamu lihat orang tua kamu membayar zakatnya atau pakai uang atau pakai beras? Oh, ada uang, ada beras juga ya. Waktu minggu lalu kita membahas tentang apa? Sikap menghargai. Sikap menghargai. Nah, sekarang ini kita membahas tentang zakat. Ya, kita hari ini membahas zakat fitrah. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran zakat fitrah yaitu satu, ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ketentuan zakat fitrah, yaitu berupa waktunya kapan,
kadarnya, lalu penerimanya siapa saja. Ada pembahasan apa itu zakat fitrah, terus berapa kilo yang harus dibayar, dan juga batas sampai kapan zakat fitrah dibayarkan atau batas waktunya sampai kapan. Menjelang Idul Fitri, Andi melihat keluarganya menyiapkan zakat fitrah. Ayahnya membayar dengan beras, tetapi tetangganya ada yang membayar dengan uang. Andi bingung mana yang benar. Dia juga mendengar ada orang yang baru membayar zakat fitrah setelah sholat Id. Andi ingin tahu bagaimana seharusnya zakat fitrah ditunaikan dan siapa yang berhak menerimanya. Pertanyaan pertama satu, menurut kamu apa cara yang benar dalam menunaikan zakat fitrah? Dengan makanan pokok atau uang? Coba jelaskan alasannya. Ayo tunjuk tangan. Ayo Almira, silakan. Kalau buat uang mungkin bisa buat beli keperluan kayak baju dan lain-lainnya atau bahan-bahan masak. Ya. Kalau keperluan bahan pokok itu bisa buat dia makan sehari-hari gitu Pak. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Almira. Bagaimana hukum zakat fitrah yang ditunaikan setelah sholat Idul Fitri? Ayo, silakan tunjuk tangan. Oh, nggak tahu bahasa ini. Oh, bisa. Ayo, tunjuk tangan. Ya, apa? Hukumnya tidak sah karena membayar zakat setelah sholat Id namanya sedekah. Ya, betul. Tepuk tangan buat Almira. Karena membayar zakat setelah sholat Id itu namanya sedekah. Video pembelajaran mengenai zakat fitrah. Kali ini Bilal ingin membahas tentang salah satu ibadah penting di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Dan laksanakanlah sholat serta tunaikanlah zakat, dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 tonggak: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8. Malam hari sebelum hari raya Idul Fitri, Bilal pergi bersama Abi ke masjid untuk membayar zakat fitrah. Masya Allah, panas sekali. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim di akhir bulan Ramadan. Setiap muslim yang sudah baligh dan berakal wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Jumlahnya sekitar 1 sok atau kira-kira 2,5 sampai 3 kg makanan pokok. Abi memilih beras untuk membayar zakat fitrah karena di Indonesia beras adalah makanan pokok yang biasa dimakan setiap hari. Waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri, tapi boleh juga dibayarkan
1 atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau dibayarkan setelah sholat Id, maka tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Memiliki banyak hikmah, antara lain menyucikan diri dari kesalahan selama berpuasa. Zakat fitrah juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat Ramadan. Dan kita dapat membantu orang-orang yang kurang mampu agar bisa ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia. Dari Ibnu Abbas, dia berkata yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat Id, maka itu adalah salah satu sedekah dari sedekah-sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1609 dan Ibnu Majah nomor 1827. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini, termasuk zakat fitrah yang kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu yang tadi bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video pembelajaran tentang zakat fitrah, ya, lupa ditanyakan pelajaran apa yang dapat diambil dari video tersebut. Oke, ayo pelan-pelan sana. Ya, ayo. Udah bagus Pak. Gambarnya kartun lucu, mudah dipahami lagi Pak. Mengenal zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Nah, di sini jawabannya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, ini ya dikeluarkannya setiap bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, namanya bukan zakat fitrah. Oke, kita lihat. Nah, pentingnya zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Ini dengan adanya zakat fitrah, semua orang fakir miskin, orang miskin itu menjadi apa? Kebagian. Karena apa? Ada ya yang berhak yang dibagikan siapa saja. Dan juga yang membutuhkan akhirnya senang. Ketika lagi bulan puasa, duitnya sudah habis, bingung. Ya, tapi alhamdulillah ada kita sebagai orang muslim. Oke, lanjut lagi. Nah, manfaat dan tujuan zakat fitrah. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk, serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Karena ketika Idul Fitri, semua umat muslim menyiapkan makanan. Jadi ketika kita membayar zakat kepada fakir miskin, itu fakir miskin juga bisa makan seperti kalian atau bikin apa? Biasanya bikin apa? Kue. Bikin kue, terus bikin pesol, bikin ketupat, ya. Nasi kuning Pak. Iya, nasi kuning. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, besaran zakat berapa? Lihat, besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan harga bahan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma. Kalau di Indonesia berarti pakai apa? Beras. Kalau di Arab pakai apa? Ada yang memakai kurma, ada yang memakai
gandum, ya, yang sering dikonsumsi. Misalkan kayak siapa Bu? Saya walaupun negara saya di Indonesia, saya makannya apa? Gandum. Makannya gandum, Esa. Apa berarti dia bayar pakai gandum. Ya. Oke, lanjut. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Nah, ini pertanyaan penting nih. Setiap muslim yang mampu, baik dewasa maupun anak-anak, wajib membayar zakat fitrah. Bahkan orang tua harus membayar zakat fitrah atas nama anak-anak. Nah, maksudnya gimana Pak Abu? Ya, kayak kalian semua, ini yang tanggung jawab siapa? Orang tua. Oh iya, anak saya ini yang kira belum bayar zakat, dibayarin. Walaupun anaknya yang belum sekolah atau mungkin masih baik, itu bayar zakat fitrah. Yang penting apa? Mampu. Kalau yang mampu, kalau yang kagak mampu, yang udah fakir miskin, dia aja nggak punya apa. Jadi nggak wajib. Lanjut, penerima zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir miskin, ya, terus orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada yang ditamakan fakir miskin, ada yang ditamakan orang miskin. Kalau fakir miskin, kehidupan dia buat makan aja sih susah. Kalau orang miskin dia cuma makan doang nih 3 kali, artinya dia nggak bisa jajan, belum bayar listrik, kayak handel. Nah, waktu pembayaran zakat fitrah, lihat, zakat fitrah harus dibayarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri, agar mereka yang membutuhkan dapat menikmati kebahagiaan Idul Fitri dengan layak. Cara pembayaran zakat fitrah. Nah, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat atau melalui amil zakat terpercaya. Berarti ngasihnya di mana biasanya? Di masjid atau di sekolah biasanya ada tim panitia zakat fitrah. Setelah dia ngasih, kita disalurkan lagi para mustahil. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah jelas? Sekarang LKPD-nya dibuka. LKPD-nya dibuka. Ya. Lihat yang tentang menghitung zakat fitrah. Di situ ada dari nominal harganya berapa kilo. Nah, totalnya berapa itu? Nah, perhatikan di sini tata cara zakat fitrah, yaitu 1. Menentukan besaran zakat fitrah. Lalu menentukan waktu zakat. Ya, jangan hari ini belum waktunya Ramadan, udah bayar zakat fitrah. Benar, kamu udah bayar zakat fitrah belum? Udah, dari bulan September aku udah bayar. Belum puasa aja belum. Ya paham ya waktunya. Lalu membayar tepat waktu. Ya, jangan pas udah sholat id baru bayar. Bayarlah. Kalau kemarin panas banget. Itu tidak termasuk zakat fitrah. Namanya apa? Sedekah. Ya, karena pernah sahabat Rasulullah lupa bayar. Apa katanya? Wahai Rasulullah, aku lupa membayar zakat fitrah. Bagaimana aku ganti dengan 1 karung? Apa kata Rasulullah? Tidak. Aku tambahin lagi dah 1 ton. Tidak, 1 ton pun banyak. Aku tambahin lagi yang banyak. Kata apa? Kata Rasulullah, tidak. Walaupun kamu sebanyak apapun membayar zakat fitrah di waktu sesudah sholat id, itu tetap namanya sedekah. Terus kenapa bisa? Aku kan udah mengganti sampai sebanyak itu. Itulah manfaat pahala sedekah, pahala zakat fitrah. Berarti zakat fitrah pahalanya luar biasa nggak? Luar biasa, diganti 1 ton nggak bisa.
sampai berapa truk? Nggak bisa. Pokoknya jangan disia-siain ya. Oke? Lanjut, apa lagi nih? Membaca nih niat. Bisa membaca niatnya? Bisa nggak? Coba ikuti Pak Bu, yang tadi udah ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini niat untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i fardolillahi ta'ala. Aku niat zakat fitrah untuk diri sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Itu nanti dihafal ketika kamu membayar, kamu harus niat ya. Oke, selanjutnya apa ini? Menyerahkan zakat fitrah ya. Kamu jangan sampai salah nih. Berarti membayar zakatnya kepada siapa? Ya, kamu membayar zakat kepada siapa? Pada panitia zakat. Biasanya ada di masjid atau di basnas ada, atau mungkin di sekolah biasanya bentuk. Ayo anak-anak, siapa yang membayar zakat fitrah, ada timnya. Menentukan waktu zakat, jangan sampai kelewat. Oke, yang penting ini Pak Abu, saya kalau 1 Ramadan boleh apa enggak? 1 Ramadan boleh apa enggak? Boleh, yang penting bulan Ramadan tapi kurang afdol. Afdolnya di waktu kapan? Ya. Betul. Sebelum sholat Id ya, 2 hari atau 1 hari boleh. Kelompok 4 artinya bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang berbuat kebaikan termasuk menunaikan zakat. Dias. Mendapatkan pahala di sisi Allah. Oke, betul. Tepuk tangan. Kayaknya 100 untuk kelompok 3. Halo nomor 2. Oke, pertanyaan kedua, mengapa kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita, termasuk saat menunaikan zakat fitrah? Apa? Karena Allah itu Maha melihat segalanya. Karena Allah itu Maha melihat segalanya, yaitu Al-Alim. Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui. Ya, oke. Sekarang kita lihat hitungan zakat fitrah. Nah, siapa yang bisa jawab ini matematika nih? Jika harga 1 kilo beras 14.000, berapakah zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang?
Apa Kaisar? 42.000. 42.000. Coba kita lihat ya. Jadi 2 kilo berapa beras? Jangan bertanya. 3 kilo. Berapa beras? 2 kilo setengah. 2 kilo setengah. 14 tambah 14 berapa? 28. 5%-nya setengahnya berarti 35. Tadi jawabannya Kaisar berapa salah? 3 kilo. Udah. Oke, jawabannya berapa yang benar? 35.000. Oke, pertanyaan kedua. Tunjuk tangan. Keluarga ingin membayar zakat fitrah dengan beras 2,5 kg per orang. Jika ada 4 orang, berapa kilogram beras yang harus diberikan? Berapa kira? 10 kilo. Benar. Oke, kita satu. Oke, lanjut lagi kita lihat. Dalam satu rumah ada 6 orang. Ayo, yang lain. Dan harga beras per kilo 13.000. Hitung berapa zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. 78.000. Benar nggak? 13 kali 6. 78.000. Benar nggak? Coba. Ayo silakan hitung. Oke. Benar apa salah? Benar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kita mengerjakan ya tentang mengenai pembahasan zakat fitrah melalui membuat poster. Ya oke. Karena kelompok 1 tadi jumlahnya terbanyak ya. Pak pilih. Silakan pilih. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ingat, ini caranya pertama digunting, ditempel, lalu ditulis ya. Ya, silakan masing-masing kelompok semuanya bekerja. Nah, ini ada kelompok ini paham kan? Masing-masing, bukannya ini gambarannya. Masing-masing kelompok kreativitasnya masing-masing. Bebas. Ya, caranya ini mana? Untuk selanjutnya itu presentasi yaitu dari kelompok 1 langsung maju. Ayo Alvira dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin
Ayo, ada assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo fokus yang lain ya, tetap. Kencang suaranya. Kami dari kelompok 4 ini mengenal tentang Ya. Silakan dibaca yang kencang. Yang terakhir yaitu kita refleksi diri. Coba jawab dengan jujur ya. Apa hal paling penting yang saya pelajari hari ini tentang zakat fitrah? Kamu ketika memikirkan manfaat zakat fitrah bagi fakir miskin dan masyarakat. Mana Mira? Sampaikan suaranya. Ya. Jadi perasaan saya jika sudah membantu fakir miskin, saya merasa sangat senang karena bisa membantu mereka merayakan hari Idul Fitri. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, lanjutnya apa yang bisa kamu lakukan agar kelak kamu dapat menunaikan zakat fitrah dengan benar dan ikhlas? Ayo, apa yang bisa kamu lakukan agar kelak kamu dapat menunaikan zakat fitrah dengan benar? Kesimpulannya yaitu ya, jadi zakat fitrah itu ditunaikan dibayarkan pada bulan suci Ramadan ya. Zakat fitrah yaitu suci ya, tujuannya supaya orang-orang yang tidak mampu, susabilillah dan lain sebagainya, yang 8 mustahil itu bisa terpenuhi. Poin-poin pentingnya yaitu, ingat anak-anak, kamu harus tahu ya takaran zakatnya berapa, terus dibayarkannya kapan, terus apa saja sih, di mana saja yang berhak untuk yang dibagikan kepada mustahil, yang mana aja nih. Oh ternyata dia fakir miskin apa aja tadi, Fakir miskin. terus rikop, apalagi boleh nih tidak apa-apa, gorimin, fisabilillah, Itu sambil sama mu'af, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang zakat, yaitu zakat berupa zakat mal, sedekah dan hadiah. Ucapkan bacaan doa dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.